Halo teman-teman, hindarilah judi dan semua bentuk judi termasuk judi online, sebab judi hanya akan membawa sengsara dan derita. Jika kalian melihat komentar spam bot seperti ini, mohon bantuannya untuk melaporkan komentar ini dengan cara seperti ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Rio Hotspot Channel. Oke, kemarin ada yang tanya nih, emang PSSI akan adain event apa lagi sih Bang di tahun ini sampai 2026? Kok butuh banyak banget nih biaya, sampai-sampai nargetin dana dari Komdis PSSI sampai lebih dari 10M? Sebelum kita bahas soal event apa aja sih yang akan diikuti oleh Timnas dan PSSI, dan juga event apa saja sih yang akan digelar oleh PSSI. Nah, selain event sebenarnya ya, kenapa PSSI butuh dana yang sangat besar? Karena kita tahu lah ya, karyawan PSSI juga kan butuh digaji. Ya masa sih, namanya orang kerja gitu kan nggak digaji? Mana ada sih orang kerja tapi nggak mau digaji? Nah, kan kita nggak tahu, kalian mungkin nggak tahu siapa yang ngegaji PSSI, pemerintah gitu. Ya bukanlah. PSSI kan bukan milik pemerintah, berarti bukan digaji sama pemerintah. Lah terus kalau PSSI nggak digaji sama pemerintah, PSSI digajinya sama siapa dong? Nah ini pernah kita bahas dulu ya, mungkin kalian udah lupa atau mungkin baru bergabung ya dengan channel ini. PSSI itu kan di bawah kuasa ataupun komandonya FIFA. Jadi PSSI itu kan memang bergantung sama FIFA. Jadi pemasukan dana utama sebenarnya PSSI itu dari FIFA, dari federasi-federasi sih ya. Kita pernah bahas ini jauh ya, udah lama banget ya, tapi kita akan coba lagi deh sedikit aja ulas dari mana sih sumber dana dari PSSI. Yang pertama, sumber dana PSSI itu tentu saja dari FIFA ya, karena FIFA sebagai induk sepak bola dunia yang menaungi PSSI juga. Kita pun nggak tahu nih berapa puluh miliar atau berapa ratus miliar yang digelontorkan FIFA untuk PSSI per tahun, kita nggak tahu nih ya. Yang kedua, sumber dananya dari AFC. Kenapa AFC? Karena AFC adalah induk sepak bola dari Asia. Nah, ini pun kita nggak tahu nih berapa nominalnya yang digelontorkan oleh AFC ke PSSI. Yang ketiga, sumber dananya ya tentu saja dari AFF. Karena AFF ini kan adalah Federasi Sepak Bola Asia Tenggara. Dan sama, kita pun nggak pernah tahu berapa nominalnya yang dikucurkan oleh AFF ke PSSI ya. Yang keempat, sumber dana PSSI tentu saja adalah sponsor. Yang kelima, sumber dananya adalah hak siar televisi. Jadi setiap televisi itu menyiarkan pertandingan timnas, ya PSSI yang dapat hak siarnya ya. Yang keenam tentu saja dari tiket pertandingan timnas Indonesia. Yang ketujuh itu dari penjualan jersey dan merchandise timnas. Yang kedelapan dari event atau turnamen-turnamen yang diikuti oleh timnas ya. Yang kesembilan dari subsidi pemerintah. Jadi pemerintah pun ada ngasih subsidi buat PSSI per tahunnya berapa miliar, kami pun nggak tahu. Dan yang kesembilan tentu saja dari denda Komdis PSSI. Nah, kalau kita bicara soal event yang akan diikuti oleh timnas di berbagai kelompok usia, mulai dari U17 sampai senior, juga dari timnas wanita, ini cukup banyak ya dari tahun 2025 sampai 2026 ini. Selain event-event resmi yang akan dilakoni oleh Timnas Indonesia di sepanjang 2025 sampai 2026, yang terbaru PSSI pun resmi menggelar ajang yang namanya Piala Kemerdekaan. Ini akan digelar di bulan Agustus ini ya, dengan mengundang 3 tim dari luar negeri, yakni Panama, Tajikistan, dan juga Afrika Selatan. Nah, gelaran ini sendiri akan digelar di Stadion Utama Sumatera Utara ya. Tapi jangan salah loh, ini tuh khusus untuk tim-tim U17. Jadi negara-negara yang diundang ini memang negara-negara yang udah lolos ke Piala Dunia U17. Jadi bukan untuk timnas senior loh ya, cuma timnas U17 aja. Tentu saja event yang paling terdekat untuk timnas Indonesia adalah Piala Asia U23 di bulan September, yang kebetulan bentrok dengan FIFA Matchday ya, Round 4. Ini juga menjadi kepusingan nih buat PSSI. Sebab ketika timnas main di round 4, itu Piala Asia U23 juga main lu ya. Ini pemainnya gimana nih cara ngebaginya? Nggak tahu deh. Nanti kita bahas selengkapnya aja di episode selanjutnya. Selain event tadi, ada namanya SEA Games. Ini di bulan Desember 2025 nanti ya. Belum lagi AFC Wanita. Ini Piala Asia Wanita U20 dan lain-lain lu ya. Nah, dengan banyaknya event-event yang akan dijalani atau digelar oleh PSSI dan Timnas, itu semuanya butuh dana yang nggak sedikit loh ya. Jadi kita ini sebagai penonton, kita ini
ibaratkan berada di dua sisi mata uang ya. Di satu sisi kita memang dimanjakan nih dengan banyaknya pertandingan-pertandingan sepak bola baik di timnas maupun di liga. Tapi di sisi lain kita pun harus masih terus ya mengusap dada, berlapang dada, dan mungkin berkata harus memaklumi kalau misalnya di liga masih banyak hal-hal yang mungkin dibilangnya aneh, seperti supporter away masih dilarang, sejumlah kontroversi wasit dan kelakuan wasit, dan juga tingkah lakunya Komdis PSSI ya kan. Jadi memang inilah dinamika sepak bola Indonesia, karena ya kita harus maklum juga mereka lagi butuh duit yang sangat besar. Jadi gitu ya, kalau ditanya event-event apa saja yang akan digelar oleh PSSI dan dari mana sumber pemasukan PSSI. Jadi kita sebagai penonton ya udah nonton aja ya, nikmatin aja lah dengan berlapang dada. Ya meskipun ini kemarin banyak banget di media sosial nih orang-orang yang memposting dengan tulisan-tulisan seperti ini nih. Lebih suka timnas yang sekarang era Belanda daripada era Sintayong. Kalau era Sintayong timnas kalah kita nangis dan jengkel. Dengan tulisan di bawah, yang sekarang udah biasa kalah, nggak perlu ditangisin. Nah, gimana menurut kalian? Setuju apa enggak nih dengan postingan-postingan seperti ini? Jadi itu balik lagi pendapat masing-masing. Apakah benar dengan ucapan yang diposting oleh akun ini? Katanya kalau zaman Sintayong, kalau timnas kalah kita nangis dan jengkel. Tapi kalau timnas sekarang, kalau kalah ya udahlah, udah biasa kalah kok, ngapain juga ditangisin. Nah, gimana menurut kalian? Ya itu sih buat kami pendapat masing-masing manusia kan. Masih berkaitan dengan timnas Indonesia, ini kemarin banyak banget yang bilang atau mengusulkan ya pemain baru Persija Jakarta Axel Runtukahu untuk membela timnas Indonesia atau masuk ke timnas Indonesia menggantikan posisi Ole Romeni yang cedera. Nah, gimana komentar kalian? Setuju apa enggak nih kalau Axel Runtukahu ini masuk ke timnas gantikan Ole Romeni? Kalau kami pribadi gini, kalau kami ditanya setuju apa enggak, kami tuh berkali-kali bilang kami sih nggak pernah mempermasalahkan siapapun untuk masuk ke timnas Indonesia, sebab fakta dan aturannya di sebuah negara, setiap warga negara itu berhak dan memiliki kewajiban yang sama untuk membela negaranya. Jadi siapapun yang warga Indonesia yang memiliki kewarganegaraan Indonesia boleh masuk ke timnas asal memenuhi kriteria. Kriteria apa? Ya kalau dia masuknya ke timnas sepak bola ya soal sepak bolanya, seperti skill yang mumpuni lah, ataupun juga cepat adaptasi lah, bermental baja lah, dan lain-lain. Sebab masuk ke timnas itu nggak sembarangan, tapi ngebawa nama negara. Ya meskipun zaman sekarang banyak banget pemain-pemain yang masuk ke timnas itu udah nggak peduli kalau dia bawa nama negara, karena yang ada di pikiran pemain-pemain zaman sekarang itu yang penting saya masuk timnas, harga saya jadi naik, gaji saya pun jadi naik gitu kan. Dan itu kebuah kenyataannya loh. Makanya kalau buat kami pribadi ya, mau Axel Runtukahu kek, mau siapapun kek masuk ke timnas silahkan saja, asal jangan sampai malu-maluin nama bangsa. Ya kalau Axel punya kemampuan itu dan punya kriteria itu ya silahkan saja dicoba. Kalau buat kami pribadi loh ya silahkan saja dicoba. Kenapa nggak dicoba sekalian gitu kan? Siapa tahu malah bagus di timnas dan bisa menjadi tumpuan timnas. Nah itu kalau pendapat kami nggak pernah mempermasalahkan siapapun buat masuk timnas loh ya. Lanjut kita ke berita klub. Kita mulai dari PSIM Jogja. Ini kemarin banyak banget saya minta saya buat mereview ya jersey baru PSIM Jogja. Ini banyak banget yang memposting katanya jersinya keren nih. Jadi gini loh, kami itu udah nggak mau nih soal ngebahas atau nge-review jersey klub-klub lo ya, baik Liga 1 maupun Liga 2. Kenapa demikian? Kami udah capek. Kemarin aja kami mereview beberapa jersey klub di Liga 1 atau Liga Utama atau Super League. Ini habis kami nih, malah diteror habis-habisan, katanya kami ngejelekin tim anu lah, ngejelekin tim inilah, tim itulah. Padahal kan kami berkali-kali bilang di video, itu kan pendapat kami, asumsi kami, analisa kami pribadi. Karena setiap orang kan punya pendapatnya masing-masing. Tapi kan kita tahu lah, sebagian besar bangsa ini, warga bangsa ini
itu SDM-nya masih rendah. Mereka mah nggak mengerti yang kayak gitu-gitu. Kan saya bilang itu pendapat saya pribadi, tapi kan mereka tetap aja dablek mah dablek aja, hujatan mah hujatan aja. Kan mereka lebih suka ngehujat daripada ngedenger. Makanya kalau soal jersey klub-klub Super League musim ini, bagi tim-tim yang belum meluncing jersey ataupun baru nge-launching jersey, ya silakan saja kalian kunjungi Instagram mereka masing-masing dan kasih nilai dan pandangan pribadi kalian aja lah ya. Cuma buat kami ada satu jersey ini yang menarik minat, menarik perhatian kami. Kami cuma tertarik sama desain ataupun modelnya kali ya. Ini cuma pendapat kami ya menarik perhatian kami lah ya. Karena jersey itu buat kami apa ya? Bikin salfok kami. Jersey apa itu? Jadi jersey away-nya Persijap Jepara musim ini. Ini kalau kami ngelihat jersey away-nya Persijap ini, kami tuh salfok atau mungkin flashback ya dengan jersey timnas Indonesia di tahun 2004 yang masih menggunakan Adidas ya. Sekilas memang mirip ya dengan jersey timnas di era 2004. Padahal menurut pihak Persijap, jersey away ini tuh terinspirasi dari jersey Persijap di tahun 2006 silam. Buat kami ini agak keren sih. Jadi ngelihatnya apa ya? Seolah-olah sekilas tuh ngelihat Persijap ini pakai jersey milik Adidas atau mungkin istilah kasarnya mungkin Adidas rasa lokal kali ya. Nah, bicara soal PSIM Jogja, meskipun musim ini mereka masih kesulitan soal stadion ya, tapi target mereka di Liga Utama atau Super League musim itu nggak main-main loh ya. Menurut Direktur Utama PSIM Jogja, Yuliana Tasnim, ini awalnya target mereka cuma bertahan di Liga Super ya atau Super League ya. Tapi dengan adanya regulasi 9 pemain asing atau 11 pemain asing, ini Yuliana ini cukup apa ya? Cukup pede. Mungkin dia ini bisa bersaing di 4 besar musim ini. Makanya kita akan lihat nih seberapa sih hebatnya perjuangan ataupun kinerja dari pasukan Mataram ini ya. Dari Persib Bandung, yang pertama laga Persib lawan Western Sydney Wanderers akan disiarkan di RCTI lu ya, bukan di Indosiar. Nah, buat yang nanya, kenapa Bang kok di RCTI bukan Indosiar? Ya kami nggak tahu lah. Mungkin aja hak siar yang ditawarin sama RCTI lebih gede kali ya yang dibandingkan ditawarin oleh Indosiar. Atau mungkin Indosiarnya memang udah ada jadwal kali ya, pas tanggal itu dan jam segitu kali ya. Makanya dia nggak bisa nyarin. Ya memang wajar sih kenapa orang-orang juga aneh gitu. Kenapa kok disiarnya di RCTI bukan Indosiar ya? Karena mungkin orang mikirnya ya kan Glenn Sugito, bos utamanya Persib itu kan memang punya bisnis kan di MTech Group alias Indosiar Group. Kenapa kok bukan MTech Group? Kenapa bukan Indosiar yang nyari kok RCTI? Ya itulah. Tapi nggak tahu lah, itu urusan mereka lah ya. Yang penting laga ini sendiri disiarkan jam 6:30 malam loh ya di Stadion GBLA. Yang kedua, ada isu atau rumor katanya 2 pemain Persib ini akan dipinjamkan ke PSMS Medan, yakni Abdul Aziz dan Febri Haryadi. Kalau Abdul Aziz sih kami pernah bahas loh ya, dan memang dari jauh-jauh hari kami udah tahu nih kalau Abdul Aziz ini memang didekati oleh PSMS Medan loh ya. Tapi yang menjadi pertanyaan kami soal Febri Haryadi, ini sangat disayangkan kalau sampai Febri ini dipinjamkan loh ya. Justru kalau kami pribadi ya, daripada Febri Haryadi yang dipinjamkan, mending cari yang lain deh yang dipinjemin gitu kan, di Mas Derajat kayak atau siapa kayak gitu. Karena kenapa? Justru kami tuh pengennya ngelihat Febri Haryadi main di Persib musim ini. Karena kan musim kemarin Febri Haryadi ini berkutik dengan cedera. Ada kumaha euy, lebar pisannya euy lamun si Febri anu dipinjemkeun ka Liga 2 deui lah. Tapi ya Persib bisa apa kalau PSMS Medan ini minta? Sebab kita tahu lah PSMS Medan ini saat ini tuh dikuasai oleh PSSI ya. PSSI kudu nurut merenya ke PSSI. Yang ketiga ada pertanyaan soal harga jersey Persib yang player issue yang buatan Kelme musim ini. Kenapa Bang kok harganya jauh lebih mahal dibandingkan jersey utama Persib player issue musim lalu yang buatan Erspo? Jersey Kelme player issue ya musim ini tuh buatan Kelme di Persib harganya itu sekitar 1,191 ribu ya, atau hampir 1,2 juta ya. Ini jauh banget ya. Musim lalu tuh harga jersey player issue Persib itu cuma 799 ribu alias 800 ribuan. Nah kenapa kok ini bisa jauh banget nih mahalnya nih, naiknya nih harganya? Ya kalau kata orang Persib yang ngurusin soal jersey sih katanya selain memang ini sponsor baru ya, sponsor luar negeri, tapi katanya desain dan juga motif dan juga bentuknya ataupun bahannya pun katanya lebih keren nih dibandingkan jersey buatan Sportama musim lalu. Benar nggak ya? Ya kita belum tahu lah.
Kita lihat nanti deh, kita akan coba review bener nggak sih dengan harga 1,2 juta dapat kualitas yang setara gitu. Kalau enggak ya mohon maaf, nanti kami akan coba kritik habis-habisan. Kenapa kami kritik habis-habisan? 1,2 juta lo ya, alias 1.200.000 bagi orang-orang yang gajinya 100 jutaan mungkin nggak kerasa ya duit 1,2 juta. Tapi bagi orang-orang yang gajinya pas-pasan, ini ya udah nelan ludah nih ngeliat harga jersey segini, pengen beli yang asli tapi harganya nggak masuk akal. Ya mendingan cari yang KW tapi mirip-mirip ori, betul nggak sih? Nah makanya kita akan tunggu bener nggak nih, strategis nggak nih strategi Persib dengan menaikkan harga jersey yang wah buat kami. Apakah ini blunder deh bagi Persib nih?